Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 Florena Stengel dari D3 Keperawatan UNES Kampung Lumajang. Di sini kita akan menjelaskan tentang alat instrumen kesehatan. Anggota kelompok 8 terdiri atas Putri Ayu Agustini, Lucy Unika Rahmawati Arifah, Goirul Anam, Feni Yulia Rahmawati, Dewi Pujiastuti, Zahrotul Laili Farhati, Laila Riza, Dewi Fatmawati, Devis Adelia, dan Aulia Hikmah. Pengertian alat instrumen kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, serta memulihkan kesehatan pada manusia, dan atau untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Baik, untuk yang kedua, alat kesehatan dari kain dibacakan oleh teman saya, yaitu Dewi Fatmawati. Dipersilahkan. Baik, alat kesehatan dari kain. Yang pertama, spray. Spray di sini berfungsi untuk menutupi atau melapisi sebuah kasur atau tempat tidur. Nah, dalam kesehatan, spray digunakan untuk menutupi tempat tidur pasien seperti pada gambar. Next. Yang kedua, plester. Plester ialah perban kecil yang digunakan pada luka yang tidak begitu serius untuk diberi perban besar. Next. Yang ketiga ada tourniquet. Tourniquet ini berfungsi untuk mengontrol aliran darah pada vena atau arteri dengan cara menekan dan melepas dalam rentang waktu tertentu. Next. Yang keempat, gas atau kasa digunakan sebagai alat perban untuk menghentikan pendarahan. Selanjutnya, yang kelima ada duk. Duk steril berguna untuk mencegah agar darah atau cairan lainnya tidak mengotori tempat lain yang tidak dibedah. Baik, untuk selanjutnya dibacakan oleh teman saya, yaitu Devi Pujiastuti. Dipersilahkan. Baik, alat kesehatan dari kain selanjutnya adalah pembalut gips, di mana berfungsi untuk membantu melindungi dan menstabilkan struktur anatomi tulang yang patah yang biasanya terjadi di kaki, tangan, atau bagian tubuh lainnya. Next. Alat kesehatan yang ketujuh yaitu dressing, di mana di sini berfungsi untuk penutup, melindungi luka dari infeksi sekaligus membantu penyembuhan luka. Next. Yang kedelapan adalah tisu alkohol. Tisu alkohol ini merupakan alat kesehatan berupa kapas atau tisu alkohol antiseptik yang digunakan untuk membersihkan luka dan pembersih alat-alat medis lainnya. Next. Alat kesehatan yang ke-9 yaitu underpadded, di mana digunakan untuk orang yang mengalami masalah dalam mengontrol berkemih sehingga tidak mengotori matras atau kasur. Alas yang dapat menyerap dan menahan cairan dengan cepat dan mudah. Next. Alat kesehatan dari kain nomor 10 yaitu benang jahit, di mana benang jahit ini untuk mengurangi nyeri dan peregangan otot dengan memberikan kompres dingin kering menggunakan Kirbet S. Baik, untuk yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Laila Riza Alfariza. Dipersilahkan. Alat kesehatan terdiri dari kain, yaitu ada kain mitela, yang berfungsi menekan terjadinya pembengkakan pada cedera seperti di gambar. Next. Yang ke-12 yaitu arm sling, berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk mempercepat proses penyembuhan pada area pundak, lengan, serta pergelangan tangan. Next. Yang ketiga yaitu in microfiber atau pembersih kacamata. Berfungsi membersihkan lensa tanpa membutuhkan sabun atau bahan kimia lainnya, sehingga sangat efektif dan efisien. Next. Yang ke-14 yaitu perban elastis, berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk menutup luka dan menyangga cedera jaringan seperti keseleo. Next.
Yang ke-15 yaitu masker bedah, berfungsi menghalangi cairan atau partikel udara keluar dari pemakaiannya saat ia bicara, batuk atau bersin. Masker juga membantu menghalangi droplet orang lain menempel di wajah dan mencari jalan masuk ke dalam tubuh. Baik, untuk yang kedua yaitu alat kesehatan dari plastik yang akan dibacakan oleh teman saya yaitu Aulia Hikmah. Dipersilahkan. Alat kesehatan dari plastik. 1. Volley kateter. Berfungsi untuk buang air kecil pasien di rumah sakit agar tidak berulang kali berjalan ke toilet. 2. Warm water jug adalah alat yang terbuat dari karet berisi air panas digunakan untuk kompres dingin. 3. Blood bag. Alat yang digunakan untuk menampung darah yang di dalamnya sudah terisi koagulan atau penghambat pembeku darah terbuat dari plastik. 4. Spitting mug adalah penunjang bila pasien ingin meludah atau membuang riak dan biasanya tertutup. 5. Tepel Roje biasanya disebut pelindung puting susu. Digunakan bila puting susu terluka, maka bayi bisa mengisap ASI dari ibunya. Baik, untuk yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Devi Sadelia. Dipersilahkan. Alat kesehatan dari plastik yang keenam yaitu pispot, berfungsi untuk membuang air kecil pada malam hari. Next. 7. Urinal, berfungsi untuk menampung urin pada pasien yang tidak bisa ke kamar mandi. Next. 8. Masker oksigen, berfungsi alat bantu pernafasan, dapat dicapai tekanan partial oksigen pada inspirasi lebih tinggi yaitu 90% digunakan aliran oksigen 10-12 L per menit. Next. 9. Bedpan, berfungsi sebagai wadah fases untuk pasien yang tidak dapat atau tidak bisa ke WC. Next. Dan yang terakhir, urine bag, berfungsi untuk menampung air seni pasien saat dirawat di rumah sakit. Baik, untuk yang selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya yaitu Lucy Unika. Dipersilahkan. Alat kesehatan dari plastik. 11. Breast pump, berfungsi sebagai pemompa yang dapat membantu mengeluarkan ASI sehingga bayi dapat tetap minum ASI. Next. Yang ke-12 ada colostomy bag. Alat yang digunakan untuk menampung fases atau tinja cairan gas yang keluar dari lubang usus buatan hasil pengecahan pengganti rektum atau anus. 13. Blood lancet. Fungsinya sebagai jarum yang mengambil sampel darah. Lancet dapat ditusukkan pada ujung jari untuk mengambil darah dalam jumlah yang sedikit. Jarum yang tajam untuk akurasi yang tinggi. Alat ini sangat praktis untuk keperluan tes. 14. Atau suntikan. Jarum ini juga dapat digunakan bagi mengambil zat cair dari tubuh, misalnya darah halus pada venipuntur. Dan yang terakhir ada termometer, fungsinya untuk mengatur suhu ruangan, mendiagnosis penyakit, dan untuk mengukur gas dan tekanannya. Baik, yang ketiga ada alat kesehatan dari stainless yang akan dibacakan oleh teman saya yaitu Hoirul Anam. Dipersilahkan. Alat kesehatan dari stainless. Yang pertama ada dressing jar stainless steel. Berfungsi untuk menyimpan kapas, jarum operasi, benang operasi, dan lain-lain yang direndam dengan alkohol. Next. Yang kedua ada bag instrumen.
berfungsi untuk menaruh instrumen-instrumen atau alat-alat kesehatan agar tetap dalam kondisi steril seperti gunting anatomis, pinset, jarum, suntik, dan lain-lain. Yang ketiga ada Gallipot stainless, berfungsi untuk tempat antiseptik dengan ukuran cukup kecil sehingga bisa masuk instrumen. Yang keempat ada Loading cup stainless, berfungsi untuk menyimpan iodin dalam proses tindakan. Kapas dan kapasnya dicelupkan iodin ke dalam wadah tersebut, diproseskan sesuai dengan Yang kelima ada spitting mop, berfungsi untuk tempat pasien membuang ludah atau riak. Baik, untuk yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Zahratul Laili. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan melalui alat kesehatan dari stainless. Yang keenam yaitu ada endodontic box, berfungsi untuk tempat peralatan medis endodonsi yang digunakan oleh dokter gigi. Next. Selanjutnya ada Nirbakan atau waskom bengkok stainless. Fungsinya untuk tempat membuang kapas bekas pakai, muntah, nanah, dan lain-lain, dan juga sebagai wadah obat-obatan seperti kapas alkohol, perban, jarum, dan lain-lain. Next. Selanjutnya ada forceps jar, berfungsi untuk menaruh pinset, klem, dan tang yang sudah disterilkan agar tetap steril. Next. Lalu ada dressing sterilizing case. Fungsinya untuk tempat pembalut disterilkan. Next. Bisa next. Dressing sterilizing drum. Fungsinya yaitu untuk tempat mensterilkan balut-balut sebelum digunakan. Biasanya pada tindakan. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu akan saya bacakan sendiri. Untuk yang nomor 11 ada tabung korentang stainless yang berfungsi untuk menyimpan atau meletakkan korentang agar tetap terjaga kesterilannya. Korentang adalah penjepit yang digunakan untuk mengambil atau memindahkan alat dan bahan steril untuk tindakan operasi atau hacking. Yang ke-12 ada catheter instrument tray yang berfungsi untuk steril untuk tempat menaruh peralatan kesehatan berupa catheter agar tetap. Yang ke-13 ada bedpan, fungsinya untuk menampung fases pada pasien yang tidak boleh atau tidak bisa ke WC. Yang ke-14 ada needle tray, yang fungsinya untuk tempat menaruh alat-alat kesehatan berupa jarum-jarum. Yang ke-15 ada obstetrical stethoscope, yang fungsinya untuk mendengarkan bunyi jantung bayi dalam kandungan saat hamil. Untuk yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Feni Yulia. Dipersilahkan. Selanjutnya, yang ke-16 yaitu bak instrumen tanpa tutup, yang berfungsi sebagai tempat untuk menaruh instrumen-instrumen atau alat-alat kesehatan gunting anatomis, pinset, jarum suntik, klim yang belum disterilkan atau yang sudah digunakan saat operasi. Yang ke-17 ada waskom trolley. Kegunaannya tempat penampungan air untuk membersihkan pada pasien. Yang ke-18 ada dressing trolley. Kegunaannya meja tempat peralatan medis saat operasi, mengantarkan obat ke ruangan UGD, mengantarkan makanan ke pasien dengan kaki meja beroda, memudahkan petugas kesehatan untuk memindahkan meja. Dan yang ke-19 ada termometer jar, yang berfungsi untuk menaruh alat-alat termometer seperti termometer badan. Next. Nah, yang ke-20 ada minor surgery set atau minor set atau hacking set, yaitu seperangkat instrumen kedokteran untuk melakukan tindakan bedah minor seperti hitan. Baik, itu tadi merupakan penjelasan tentang alat instrumen kesehatan dari kelompok 8. Apabila ada kekurangan, kami dari kelompok 8 meminta maaf. Terima kasih.